Bapak-bapak dari RW 02 siap-siap untuk menuju ke A2. Semoga aksi damai ini bisa terlaksana. Ini bapak-bapak siap-siap untuk menuju ke A2. Belum tahu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak semua. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, surat permohonan aksi damai pada hari ini, kami dari warga RW 02 RT 04 ingin menyampaikan aspirasi warga kami terhadap beroperasinya Eventu di lingkungan kami. Nanti akan kami mulai dengan orasi dari tokoh masyarakat, alim ulama, perwakilan RT RW terkait aspirasi warga terhadap beroperasinya Eventu di lingkungan kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Kita berkumpul di sini menunjukkan bahwa kita masih menjaga keimanan kita. Di dalam hadis dikatakan, kalau kalian lihat kemungkaran,
maka kalian cegah dengan tangan kalian. Apabila kalian tidak mampu, maka cegah dengan lisan kalian. Apabila kalian tidak mampu, maka hendaknya kalian benci di dalam hati kalian. Dan ini selemah-lemahnya iman. Ini hadis bukan opsional, bukan memilih. Bukan otomatis kita memilih, saya benci, saya tidak suka dengan kegiatan ini. Saya ibaratkan, hadirin rahimakumullah, kita sedang menjemur padi. Tiba-tiba datang sekawanan ayam mematoki padi kita. Lantas ada orang yang hanya benci-benci saja melihat padinya dipatok oleh ayam. Ada orang yang hanya bersuara keras, ayam, enyah kamu dari padi-padi saya. Ini ayam terkejut, tapi dia laksanakan aktivitas selanjutnya. Ada lagi orang yang dia gunakan tenaganya, dia ambil kayu, dia halau itu ayam sejauh-jauhnya, sehingga amanlah padi yang dia jemur tadi. Kita tidak mau lingkungan kita tercemar. Kita tidak mau anak-anak kita terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh buruk zaman ini. Kita mau ke depannya kehidupan kita itu penuh dengan adab akhlak yang mulia. Ketika ada maksiat di tengah kita, maka kewajiban kita adalah angkat tangan, bergerak, halau ini maksiat, kita bersihkan sebersih-bersihnya dari lingkungan kita. Kalau tidak, maka musibah, bencana akan jatuh ke tengah-tengah kita, dan Allah tidak akan pilih-pilih. Bukan hanya yang maksiat saja yang akan kena musibah. Orang yang tinggal di kampung ini pun akan kena musibah rata. Tapi nanti di akhirat baru dipilih-pilih. Mana yang beriman dipilih dengan mana yang tidak beriman. Jadi kita sekarang sedang menjaga keimanan kita. Sedang menjaga kebersihan kampung halaman kita dari pengaruh maksiat. Kita tinggal di negara yang penuh dengan kekayaan alam. Tapi hari ini kita susah mencari penghidupan. Apa sebab? Karena maksiat bertebaran di tengah-tengah kita. Keberkahan Allah cabut, Allah angkat dari tempat kita ini karena kita biarkan kemaksiatan. Tapi bila kita bersikap, kita bersatu, kita punya keyakinan yang sama untuk membersihkan maksiat dari tempat kita, maka insya Allah Allah akan ridhoi perjuangan kita ini, dan Allah akan muliakan orang-orang yang berjuang menjaga kebersihan agama dan kebersihan syariat Islam di tempat kita ini. Allah akan muliakan mereka. Kemudian Allah akan berikan kita kehidupan yang lebih baik. Tentu saja kita harapkan apabila minim kemaksiatan, maka anak-anak kita tidak akan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh buruk lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan tentu saja ini tanggung jawab kita semua. Kita tidak akan berharap orang-orang yang dari jauh datang ke sini untuk memperjuangkan aspirasi kita. Tapi ini adalah tanggung jawab kita semua, orang-orang yang tinggal di lingkungan ini. Kalau kita diam, ada sebuah analogi. Orang-orang masjid dilaporkan, Pak, di sana ada lokalisasi maksiat. Apa kata orang-orang masjid? Sepanjang mereka tidak mengganggu kita, biarkan saja. Kemudian makin besar ini maksiat, lapor lagi orang-orang anak-anak muda, Pak, di ujung kampung orang makin hebat bikin maksiat. Sepanjang mereka tidak ganggu kita beribadah, biarkan saja. Kemudian berjalanlah waktu 1 tahun. Pak, ini kampung sudah makin penuh dengan lokalisasi maksiat. Baru orang-orang masjid bereaksi. Kalau begitu kita mesti angkat tangan. Terlanjur Pak, sudah terlambat. Hanya kita tinggal beberapa orang yang di masjid ini saja lagi. Selebihnya semua sudah ikut ke seberang sana. Kita tidak mau, hadirin rahimakumullah, hal yang sama terjadi pada kita. Nanti kita berlawanan dengan anak kita sendiri. Anak kita di seberang sana, kita di seberang sini mempertahankan agama. Hal ini sebelum berlarut-larut, maka kita ambil sikap. Kami hari ini menyampaikan bahwa tolak kemaksiatan, usut sampai setuntas-tuntasnya apabila ada penyalahgunaan izin. Kemudian tentu saja kita harapkan tempat maksiat ini ditutup. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pemuka masyarakat lingkungan RW 02, RT 04,
yang kita hormati para ulama, yang sama-sama kita hormati para aparat keamanan yang telah memberikan izin kepada kita untuk menyampaikan aspirasi kita sebagai warga RW 02. Yang pertama, saya ingin menanyakan kepada kita semuanya, apakah kita ada dibayar untuk datang ke tempat ini? Tidak. Apakah kita dibayar untuk datang ke tempat ini? Tidak. Ini Bapak, mungkin ada dari pihak Pemko atau bisa menyampaikan, dan aparat keamanan, Bapak kepolisian, kami datang ke sini berdasarkan hati nurani, bukan atas kepentingan siapapun. Kami bukan ditunggangi oleh kepentingan apapun. Kalau ada yang mempertanyakan di mana tokoh masyarakat, lingkungan ini adalah lingkungan RW 2. Mana Bapak RW? Bapak RW setuju dengan tempat ini? Kita menolak. Ini Bapak RW 02. Kalau ada yang bertanya, mana tokoh masyarakatnya? Ini Bapak RW 02. Tempat ini juga berada di lingkungan RT 04. Mana Bapak RT 04? Bapak Asnawi. Bapak Asnawi menolak tempat ini. Jadi jelas, Bapak keamanan, tempat ini tidak direstui oleh tokoh masyarakat, pemangku yang ada di lingkungan ini. Kemudian saya juga mengherankan, di tempat ini dahulunya, kita berbicara sedikit, karena seorang itu tidak boleh dia terjebak dua kali. Di tempat ini dahulu ada disebut dengan joker poker. Dia melanggar aturan dan akhirnya ditutup dan dicabut izinnya. Betul? Betul. Kemudian setelah itu berdiri kembali yang namanya Axel. Dia melanggar dan terbukti dalam daripada pihak keamanan sudah datang ke tempat ini dan mendapatkan bukti bahwasanya terdapat peredaran sabu dan narkoba di tempat Axela tersebut. Masyarakat mencatat ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak ingin tempat ini dijadikan tempat maksiat. Sekarang timbul lagi yang namanya hipen itu. Apa artinya hipen ini? Saya mencari di kamus, hipen artinya surga. Surga itu dalam definisi orang beragama adalah tempat yang mulia, tempat orang-orang baik di akhirat nantinya. Apakah tempat ini bisa dinamakan hipen? Tidak. Kita melihat di dalam postingannya, dalam media sosialnya, tempat ini menampilkan dan mempromosikan untuk menjual minuman keras. Betul? Betul. Jadi mohon Bapak-bapak keamanan, kami ini sebagai langkah persuasif, kami menyampaikan aspirasi kami. Kita tidak menginginkan kegaduhan di lingkungan kita ini. Ini lingkungan kita. Kita ingin damai di lingkungan ini. Tidak ingin gaduh di tempat ini dengan adanya tempat hipentu ini. Dan mulai kegaduhan itu, benih-benih kegaduhan itu disharmonisasi di tengah masyarakat sudah mulai, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah nampak sekarang ada salah seorang tokoh masyarakat dibuat pernyataan oleh masyarakat menurunkan tokoh masyarakat tersebut. Ini mengadu masyarakat kami karena keberadaan tempat ini. Kami dulu harmonis di tempat ini antara pemuka masyarakat, pemuda dan semuanya. Tapi sekarang sudah mulai ada benih-benih untuk mengadu domba daripada masyarakat kami.
ada salah seorang dan sudah tertulis disampaikan kepada Bapak Lurah, dia harus berhenti dari jabatannya karena pengaruh dari tempat ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan anti investasi. Kita bukan anti kemajuan. Bukan anti pembangunan, tapi pembangunan yang baik bagi masyarakatnya. Silakan Bapak lihat di sini, banyak tokoh-tokoh, banyak pusat usaha, banyak pusat kuliner. Tidak ada masalah bagi warga kami, asalkan itu sesuai dengan aturan yang ada. Tapi dalam penelusuran kami, tempat ini hanya memiliki izin rendah, berisiko rendah. Tapi nyatanya dalam media sosialnya, dalam akunnya, dia mempromosikan minuman keras yang itu tidak boleh dan menyalahi aturan izin yang telah diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan aturan yang ada, kami minta kepada aparat keamanan, minta kepada Pemko Kota Pekanbaru untuk mencabut izin usaha tempat ini. Sembari izin dicabut, maka sementara tempat ini ditutup pelaksanaannya, ditutup operasinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena kenapa? Karena dugaan kuat dia telah melanggar izin. Kami kalau melanggar, kami akan dihukum. Tempat ini juga melanggar izin yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Dia izinnya berisiko rendah, tapi ternyata dia pergunakan untuk operasi yang lebih tinggi daripada itu. Maka berdasarkan pengalaman yang ada, izin tersebut diusahakan, dimohonkan untuk dicabut. Sembari menunggu perizinan dicabut, maka pihak berwenang kami mengharapkan untuk menutup sementara. Dan kami peringatkan, bila ada rencana untuk melakukan pembukaan apapun namanya dan opening, itu adalah memancing kemarahan masyarakat. Kami meminta kepada pihak terkait untuk tidak memancing kemarahan masyarakat, apalagi izin yang diterbitkan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, kami menyampaikan gerakan seperti ini, penyampaian aspirasi seperti ini bukan sekali dua kali di tempat ini. Kita sama-sama menjaga kondusif Kamtipmas di lingkungan ini. Kalau tidak ada tempat ini aman. Tidak pernah terjadi hal-hal yang seperti ini. Dahulu di awalnya ketika ada joker-poker, 1-2 orang berdiri di tempat ini. Setelah itu membesar. Kalau ini tidak diselesaikan akan makin membesar, saudaraku. Betul? Betul. Kalau aspirasi damai ini tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak keamanan, tidak ditanggapi baik oleh Pemko Kota Pekanbaru, maka ini akan mengelinding, membesar dan akan menyusahkan kita semuanya. Saya hanya mengingatkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tutup sementara tempat ini. Tutup sementara tempat ini menjelang keluarnya pencabutan secara permanen dari pihak yang mengeluarkan izinnya. Karena kenapa? Karena dia telah mempromosikan, mengadakan kegiatan yang melebihi dan melampaui izin yang telah diberikan oleh pemberi izin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting dalam aturannya. Ketika suatu usaha menyalahi izin yang dia berikan, maka resikonya dicabut izinnya. Dan pencabutan itu tentu ada prosesnya. Menjelang proses itu terjadi, maka kita meminta untuk ditutup sementara. Pihak berwenang, pihak keamanan yang menjaga keamanan kami, menjaga lingkungan kami, ketertiban di masyarakat kami berharap untuk menutup sementara tempat ini sampai keluar pencabutan permanen dari pihak yang telah mengeluarkan izinnya. Ini semuanya ada di sini Bapak Ibu.
Ini warga masyarakat kami, ada pemuka masyarakat, ada pemuka masjid. Lingkungan ini lingkungan agamis. Riau ini adalah visinya adalah untuk mencapai masyarakat yang agamis. Ini ada masjid di belakang sini, ada masjid Istiqamah, ada masjid Nurul Falah, ada pesantren dekat kita. Apa kata orang nanti? Di mana Hipan itu? Di depannya pesantren. Di mana marwah Riau ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak ingin generasi kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, siapa yang rela dia menjadi pelanggan dari tempat seperti ini? Ada yang rela? Tidak. Kita tidak rela. Kita tidak menginginkan. Kita ingin menjaga generasi kita ini. Maka di samping ini ada tahfiz Al-Quran, di belakangnya ada sekolah negeri di belakang sini SMA. Maka tempat ini tidak layak untuk dilakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami bukan tempat dasar. Kami tahu aturannya. Ketika aturan itu dilanggar, maka sanksinya dicabut izinnya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kedepannya kita tidak ingin kembali seperti ini, kegiatan seperti berlaku di tempat kita. Jangan sampai ditutup, dibuka kembali, ditutup, dibuka kembali. Itu tidak menyelesaikan, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan, dan kita peringatkan, aksi ini adalah aksi permulaan. Dahulu mulanya 1, 2, 3. Ini mulanya puluhan orang. Kalau ini tidak ditanggapi dengan baik, mohon disampaikan kepada pimpinan kita. Kalau ini tidak disanggapi dengan baik, maka ini akan menggelinding, dan akan melibatkan semua unsur di Kota Pekanbaru. Pernah gubernur menyampaikan statement di tempat ini, wakil gubernur pernah, ketua DPRD pernah, MUI kota pernah, MUI provinsi pernah. Siapa lagi yang didengarkan di negeri ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita bukan anti daripada ekonomi, bukan anti daripada usaha. Kalau kita lihat banyak tempat usaha di tempat ini, tapi tidak ada yang disanggah oleh masyarakat selama dia beroperasi dengan baik, tidak melukai, tidak mengganggu ketertiban, tidak mengganggu, berpotensi dia merusak generasi kita, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon perhatian. Ini peringatan bagi kita semuanya. Aksi ini damai, tapi ketika tidak mendapatkan tanggapan, tentunya itu akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tokoh masyarakat di lingkungan RW 02, dan yang saya hormati bapak-bapak dari kepolisian yang telah mengantu untuk mengaman kami, dan juga kami mohon maaf kepada pelaku usaha, minta waktu sebentar. Ini adalah ajang menyampaikan aspirasi, karena saya sebagai ketua RW dan juga di sini ada Pak Asnawi sebagai ketua RT. Kami di desa diminta agar menampung aspirasi warga di lingkungan RW 02. Jadi perlu saya sampaikan di sini, ini tidak ada unsur politik, tidak ada hal-hal yang menunggangi seperti yang disampaikan tokoh masyarakat kami tadi. Ini murni dari warga lingkungan RW 02. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Polisi, sehingga secara kronologis kami secara persuasif, saya sebagai ketua RW sudah membantu mediasi antara warga dengan pihak manajemen. Namun pihak warga RW 02 menyatakan tidak sepakat. Saya sebagai ketua RW harus menyampaikan aspirasi warga lingkungan RW 02. Sehingga timbullah kesepakatan setelah
kami memberi surat kepada instansi terkait. Karena tidak ada respon, warga bergejolak, saya sebagai ketua RW tidak bisa menahan. Inilah kita tahap pertama menyampaikan aspirasi. Seperti yang disampaikan Pak tokoh masyarakat kami tadi, ini baru awal. Jika tidak ada respon dari pihak manajemen, mungkin akan ada lagi aksi-aksi damai sampai hal yang dituntut oleh warga kami dikabulkan. Jadi saya minta kepada warga RW 2, tolong jaga keamanan, bantu bapak-bapak polisi kita. Saya tidak mau ini ditumpangi oleh hal-hal yang merusak kita. Jaga kekompakan, jangan ada nanti hal-hal yang membuat kita tidak ricuh di sini. Kita hargai bapak polisi kita di sini sudah membantu kita, dan harapan seperti yang disampaikan tokoh masyarakat, kami nanti bapak polisi setelah di sini mungkin akan menjumpai pihak manajemen H2, akan menyampaikan surat tertulis dari pihak warga dan tokoh masyarakat. Itulah hal yang dituntut oleh warga kami ini. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya minta kepada tokoh masyarakat, pemuda, tolong jaga keamanan. Bisa Bapak ya? Ya. Jangan ada antik-antik yang akan merusak kita nanti. Jangan ada nanti timbul masalah baru bagi kita. Kita tidak mau ada timbul masalah. Jadi saya harap tolong jaga kekompakan. Saya berharap warga lingkungan RW 02 tidak ada yang pakai masker. Biar tahu ini warga saya. Oke, itu aja sedikit dari saya. Terima kasih. Mungkin ada sambutan dari Bapak polisi lagi telepon. Mungkin Bapak kepolisian, Pak Firman atau Pak Kanit bisa dibantu saya sebentar Pak. Jadi bapak-bapak polisi mohon maaf, ini permintaan dari warga kami. Warga kami akan masuk ke dalam mau menjumpai pihak manajemen Pak, atau pihak manajemen ke sini Pak. Jadi itu minta pengawalan, kami tidak mau, dan kami tekan tidak ada anarkis Pak. Saya akan pantau warga saya. Kalau warga saya di sini ada yang pakai masker, berarti tidak bukan warga saya. Jadi saya tidak mau ditumpangi. Bawa pakai beca. Beca, masuk ke beca. Itu konstitusi menangkan undang-undang. Tadi disampaikan Pak RT, terima kasih. Yang penting tertib, kami monggo. Enggak, silakan. Ayo. Terima kasih. Karena nanti kalau di sini dikira membatasi dan sebagainya. Ya, silakan Pak. Monggo aja. Allahu Akbar. Untuk aspirasi kita harus kompak. Khususnya RW 02 jangan ada
Ya, untuk warga untuk segera merapat ke barisan yang sudah disiapkan Pak Farjan, Pak Darisman, Pak Arifin, Pak Zakaria, langsung aja. Ya, Pak Doni, mana Pak Doni? Masih apa? Masih warga sini. Masih warga sini. Ngadep balik. Diramekan di sini Pak. Ditutup polisi Pak, polisi samping-samping aja. Samping-samping aja. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari kepolisian beserta jajarannya, yang saya hormati tokoh masyarakat di lingkungan RW 02, yang saya hormati Bapak-Bapak dari Ormas FPI Kota Pekanbaru, yang saya hormati Bapak-Bapak Ormas dari 212 Kota Pekanbaru, dan juga saya hormati pengurus masjid Zaid bin Sabit, Nur Falah, Istiqomah, yang saya hormati kepala sekolah atau jajaran SMA Negeri 19, yang saya hormati pondok pesantren atau mewakili dan pemuda-pemuda yang ada pada sini. Izin Bapak Kepolisian seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat di luar, terima kasih kami telah diberi akses masuk ke dalam ini untuk menyampaikan penolakan warga. Kebetulan saya disuruh oleh tokoh masyarakat untuk membaca tuntutan dari warga tokoh masyarakat. Izinkan saya membacakan tuntutan dari warga lingkungan RW 02, ormas yang ada di hadir pada sekarang ini, dan pengurus masjid. Baik, pernyataan sikap warga RW 02, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru dalam aksi damai 16 November 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa memohonkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini kami dari warga RW 02, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, yang terdiri dari para tokoh masyarakat, ulama, majelis taklim, kaum ibu, dan pemuda-pemudi, dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak dengan keras beroperasinya tempat usaha F2 atau H2 milik PT Dian Putra Anugrah. 2. Meminta pihak-pihak berwenang dan instansi-instansi terkait untuk menutup dan mencabut izin usaha F2 atau H2 yang dimaksud. Allahu Akbar. Penolakan dan permintaan tersebut di atas kami sampaikan dengan alasan sebagai berikut. 1. Suara musik dan dentuman sound system yang berasal dari tempat usaha F2 atau H2 sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar pada jam-jam istirahat pukul 23.00 sampai 03 WIB. 2. Di lokasi tempat usaha dimaksud telah terbukti secara sah yang meyakinkan pernah terjadinya razia dan penggebrekan narkoba oleh pihak berwenang yang berakibat penyegelan dan penutupan sebanyak 2 kali. 3. Keberadaan F2 atau H2
tidak sesuai dengan peraturan perizinan dan tata ruang yang berlaku di Kota Pekanbaru. 4. Lokasi tempat usaha F&U atau H2 sangat berdekatan dengan pemukiman warga, rumah ibadah, pondok pesantren, dan sekolah. 5. PT Rian Putra Anugrah selaku penanggung jawab tempat usaha F&U belum mendapat izin secara resmi dari perangkat RT 04, RW 02, Kelurahan Tope Kota, Kecamatan Bina Media, Kota Pekanbaru, serta dari tokoh-tokoh masyarakat dan warga di sekitar tempat usaha beroperasinya. 6. Bahwa terkait izin yang mereka berikan kepada pihak masyarakat adalah berupa izin menjalankan usaha kafe, wedding hall, penyewaan gedung, karaoke, dan resto. Namun fakta di lapangan ternyata tingkatan usaha kontradiktif dengan izin yang F&U atau H2 miliki. Karena mereka membuka usaha tempat hiburan malam atau diduga diskotik yang menjual minuman keras yang kategori usaha berisiko tinggi tanpa izin dari masyarakat. 7. Perwakilan tokoh masyarakat RT 04, RW 02, Kelurahan Tope Kota, Kecamatan Bina Media, Kota Pekanbaru didampingi oleh perangkat RT dan RW telah mengadakan pertemuan mediasi dengan manajemen PT Rian Anugrah selaku penanggung jawab tempat usaha F&U H2 pada 1 September 2024 guna menyampaikan permintaan agar F&U tidak mengadakan acara grand opening. Namun demikian keputusan tersebut tetap mengadakan acara tersebut. Bagi pertama, perangkat RT 04 dan RW 02 Kelurahan Tope Kota, Kecamatan Bina Media, Kota Pekanbaru telah menyampaikan surat resmi kepada PT Rian Putra Anugrah selaku penanggung jawab tempat usaha F&U tersebut tertanggal 1 Oktober 2024 perihal penolakan tegas dan pencabutan izin usaha F&U dan diteruskan kepada pihak-pihak berwenang dan instansi terkait. Namun demikian surat resmi dimaksud belum mendapat tanggapan yang berarti sampai saat ini. Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan secara sadar tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun. Sekali lagi kami sampaikan bahwa warga RW 02 Kelurahan Tope Kota, Kecamatan Bina Media, Kota Pekanbaru menolak dengan keras beroperasinya tempat usaha F&U serta meminta pihak-pihak berwenang untuk menutup dan mencabut izin yang dimaksud. Pekanbaru 16 September 2024, Koordinator Aksi Damai Tokoh Masyarakat LSM Ormas-Ormas Kelurahan Tope Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Saya serahkan kepada tokoh masyarakat. Mungkin akan mengulangi apa yang saya sampaikan di depan. Yang pertama poinnya, khususnya kepada yang hadir, mungkin ada media bisa mencatat, pihak keamanan bisa mendeteksi tentang potensi gangguan keamanan ini. Pertama, bersama kita ketahui bahwasanya di tempat ini dahulu pernah ada tempat hiburan namanya Joker dan itu ditutup karena dia melanggar aturan. Kemudian yang kedua, timbul usaha baru namanya Axel, ditutup kena razia dan terbukti terdapat narkoba di tempat ini. Kemudian sekarang ganti dengan F&U. Kami melihat di akun resminya dia menjual miras dengan berbagai merek dan itu melanggar izin yang telah diterbitkan oleh pihak terkait, melanggar aturan, tidak sesuai dengan peruntukannya dan dalam aturannya mesti dicabut izinnya. Dan penyelenggara yang dahulu
dahulu Dr. Koker berganti Aksela, orangnya itu juga. Artinya yang bertugas di lingkungan ini orangnya itu juga, hanya ganti nama. Maka kami sebagai masyarakat tidak ingin kejadian itu terjadi kembali di lingkungan kami. Oleh karena itu kami menyampaikan kepada pihak keamanan, ini ada potensi gangguan Kamtibmas di lingkungan kita. Jangan sampai kegiatan ini diteruskan. Bila ada rencana untuk membuka malam ini atau malam-malam kapanpun mengadakan grand opening, maka kita minta kepada pihak keamanan untuk melihat potensi gangguan tersebut. Saya rasa kita tidak ingin gaduh. Ini menjelang pemilu. Kita ingin damai. Lingkungan ini damai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada tempat ini, kami rukun di antara warga kami. Tapi kondisi sekarang benih daripada ketidakdamaian, perpecahan di antara masyarakat sudah ada. Ada RT kami yang sudah dibuat pernyataan mosi tidak percaya oleh warganya, bukan RT lingkungan sini, tapi dia menjadi bagian mungkin dari lingkungan sini. Maka warga bertindak dan menyampaikan mosi tidak percaya kepada kelurahan dan akan diproses. Insya Allah akan diproses secepatnya. Oleh karena itu kami menyampaikan ini aksi pertama. Dahulu ibu-ibu kita 1-2 berdiri di sana. Sekarang aksi pertama selama ini kami menyampaikan kepada bapak pihak keamanan, ini tidak mungkin kalau seandainya tidak dilanjuti dengan baik, tidak tanggapi dengan baik. Permintaan warga tempat yang ditolak, ditutup karena dia menyalahi aturan yang telah diberikan. Tutup. Jadi minimal ditutup sementara sampai proses pencabutan izin dari pihak yang berwenang dilakukan. Kita mengharap masyarakat ini pihak keamanan menggunakan diskresinya karena ini ada potensi gangguan keamanan di lingkungan kita menjelang pelaksanaan pemilu yang damai yang akan dekat ini. Kita tidak ingin gaduh di tengah masyarakat kita ini, ataupun ada yang membuat gaduh di lingkungan kita ini. Ini kita serahkan suratnya kepada mungkin kepada pihak keamanan dalam hal ini bapak-bapak kepolisian dan juga kepada manajemen daripada tempat ini agar menjadi perhatian tuntutan masyarakat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berikutnya mungkin kita lihat prosesi daripada penyampaian aspirasi masyarakat ini secara resmi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan masyarakat ataupun yang menerima daripada perwakilan manajemen. Ya. Nanti kita minta mohon ada Pak Polisi daripada penyerahan ini. Kasih ruang. Saya sebagai ketua RW menyampaikan saya tidak terbendung lagi dengan seperti warga, makanya saya serahkan surat untuk warga ini ke Pak Jaya dan disaksikan oleh Bapak Kepolisian dan Pak Saudara. Seperti ada dapat keluar. Ini mohon diterima. Ini bisa ke mana? Kita ada terima ya. Kita akan perlu menandatangani penyerahan kemudian. Saya dulu Pak. Dikasih jarak sedikit Pak ya. Biar apa? Sorry Pak ya. Kasih jarak sedikit. Biar bisa dipoto. Kasih jarak sedikit. Cari jarak sedikit. Jadi aktif di sana, udah jalan di videonya di situ. Saya ini Pak penerima ini Pak mohon ya. Kasih jarak sedikit Pak. Kita tidak tahu itu kami sebagai pengamanan yang jadi bulan manajemen juga tempat itu aja kan. Sudah dihubungi Pak? Betul kita operasionalnya kan malam. Yang menjawabnya siapa? Yang di manajemen siapa?
Pak Oki. Ada Pak Oki? Pak Gunawan? Nggak ada juga. Di ketua direkturnya Pak Oki. Ada Gunawan juga, tapi tidak ada tempat. Ya, amanah ini dibantu Pak disampaikan. Kalau bisa malam nanti tidak ada permintaan. Itu permintaan warga Pak ya? Kita permintaan Pak Jaya taken atas nama Pak Oki dan Pak Gunawan. Pak Jaya atas nama Pak Oki. Atas nama Pak Oki dan Pak Gunawan. Saya kan amanah di sini. Jadi siapa yang bisa kami? Yang berkompeten aja Pak. Karena Bapak bertindak sebagai atas nama manajemen. Atas nama saya aja Pak. Maaf Pak. Silakan. Taksi. Ya, selain Pak. Saksi bahwasanya terus saksi. Iya, saksi kalau misalnya ada yang lain dari Minta ada kepolisian. Jadi dari ormas tanda bukti. tanda bukti dari mana? Tanda bukti kita sudah menyerahkan. Gini Pak, Bapak ini sudah bersedia ya. Siapa? Silakan. Divisi keamanan juga. P2 divisi ormas. Divisi keamanan juga. Kalau mungkin nggak datang. Iya, dari tokoh masyarakat lagi. RT, RW, Pak. Masyarakat. Cukup Rohni atau Pak, tekan aja Pak, diperbanyak aja Pak. berbanyak aja. Diperbanyak aja. Mana PRT-nya PRT? Betul. Ketua RT. Mas Nawi. Ini Pak, ini. Perwakilan masyarakat lah. Dari PRT. Dua. Ulang lagi. Depan pintu tuh lah Bu. Nah dimasuk dalam Bu. Itu ya. Eri mana Eri? RT. Beda tuh. Untuk awan tuh orang beda. Minimal sebelum proses pencabutan ini kita pihak terkait memakai gunakan wewenangnya untuk menjaga ketertiban masyarakat kita ini karena kenapa? Karena disinyalir kuat juga menyalahgunakan izin yang telah diberikan. Belum paham apa ini Gunakan jangan untuk jauh-jauh. mempromosikan Jadi ini minuman ada keras. kesepakatan yang sudah kita berhasil. Pada di sini yang tahu lagi satunya. Itu gangguan-gangguan yang dirasakan masyarakat bisa disebutkan Pak? Ya, gangguan yang dirasakan masyarakat yang pertama di tempat ini dahulu ada Joker Poker, kemudian ada Sela itu dirazia dan terbukti di sini terdapat narkoba. Jadi, sama-sama
dan harapan masyarakat juga nanti tentunya sangat berpotensi dia akan Apa yang dirasakan masyarakat Pak terhadap kehadiran H2? Masyarakat sangat terganggu ya. Kemudian juga ada ketidakharmonisan kadang-kadang di tengah masyarakat ini. Karena apa namanya pihak-pihak yang digunakan diajak berkomunikasi oleh pihak tempat ini dan RT kami 03 pun sekarang masyarakat membuat tidak percaya karena berada di tempat ini bersama tempat ini. Itu salah satu potensi tidak. Jadi terkait masalah apa Pak? Masalah ini kan dari JP Poker, dari JP Poker terus ganti Alexe, diganti dengan H2. Itu kan barang bukan pernah disegel? Ya, ini pernah disegel. Nah, terus berita acara pensegelnya apa ada dikasih tahu warga? Nanti bisa dikonfirmasi ke Pak RW ya, tapi setahu kami disegel dan ditutup. Dan mereka membuka izin dengan kembali. Dengan gedung yang sama, tempat yang sama. Ini orangnya tetap. Kenapa tidak bertenda di sini? RT lembaga, kemudian RW, dan lingkungan, ada secara pertanyaan itu juga gitu ya, dari mana? Tigo. Banyak raju. Banyak raju. Tapi juga dari majelis taklim Evi, Eva, ya, mereka juga majelis taklim yang beberapa kali juga kan turun menolak kewajiban yang Excel dan lain-lain. Kita menunggu tanggapan dari pemerintah dan juga keamanan sampai sekarang sebagai tetap berjalan. Kita bertanyakan seperti warga ini, apakah keluarga yang dianggap lemah iman, ya, karena kondisinya warga merasa tidak tahu akhirnya kita ini buat aksi siapa suara kita didengar bisa oleh pengelola gitu ya, bahwa warga kita yang sudah sangat terganggu dari ya itu ada 3 RT yang dengar oleh pemerintah. Ada 3 RT. Kalau secara saksi yang Bapak ketahui tentang ada apa? Tidak ada RT yang sudah terima. Kalau yang artinya warga pernah memaafkan ya? Yang dicabut penolakan persetujuan. Bisa disebut namanya Pak, siapa orangnya? Cuman kalau yang dari Kepo 3 memang warga sudah dari dan waktu kita sudah Inisialnya Pak? Inisialnya kasar. Ini mau ngundang DJ kata ibu. DJ yang top itu tadi malam ini kan? Ngundang itu kan? Sini yang nggak hujan ya. Belum jelas. Sampaikan poin-poinnya, kegiatannya merupakan masyarakat, dan poin-poinnya tadi kurang lebih sudah disampaikan oleh Pak RT dan Pak RT. Kami dari kepolisian mengawal dan mengamankan kegiatan aksi masyarakat tersebut supaya bisa berjalan dengan kondusif, tidak terjadi gesekan,
tidak terjadi pertikaian antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Artinya sebelumnya pihak Polsek Tampan apakah sudah mengetahui kegiatan ini, Pak? Kami sudah mengetahui, oleh karena itu kami meluncurkan tim gabungan antara Polres dan Polsek. Maksudnya kegiatan kafe ini, Pak, yang sekarang di demo nih, kegiatan dari... Kegiatannya sudah kami monitor, ya. Dan kami pun dari pihak kepolisian dengan Satpol PP, dengan pemerintahan kota juga sudah koordinasi. Dan masyarakat pun sudah melayangkan surat pengaduan masyarakat keberatan terkait keberadaan dibukanya H2. Sudah ada tembusan ke kami, ke Polsek, Camat, Lurah, Polres, Polda, maupun ke pemerintahan kota. Dan dari surat tersebut kami pun masih menunggu jawaban dari pemerintahan kota, karena terkait masalah perizinan adalah domainnya bagi pemerintah. Kami hanya mengawal kegiatan pengamanan masyarakat menyampaikan aspirasinya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sementara kita sudah arahkan bahwa untuk kegiatan hari ini kita sudah mengupayakan pengamanan aksi damai tersebut, dan aspirasi masyarakat sudah diserah terimakan dari pihak masyarakat yang komplain kepada H2, dan kami upayakan juga kegiatan-kegiatan ini tidak terjadi aksi dan reaksi yang lainnya. Kita masih menunggu tanggapan dari H2 seperti apa, dan juga progres dari pemerintahan kota seperti apa terkait adanya permasalahan ini. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ending dari masalah ini segera menemui ending yang terakhir. Tidak ada lagi aksi-aksi yang lainnya seperti itu, Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya Pak, makasih Pak. Pak, makasih Pak. Terima kasih. Tadi saya sedikit sebetulnya kalau saya boleh sedikit acara ini kita mulai sampai malam tapi alhamdulillah dari KPT lain kepada melihat kepada saya sehingga dapat seperti kita adalah aksi damai. Itu dari mana Pak? Tribun, Pak. Hah? Riau Tribun. Oh, ya. Saya masuk ke YouTube. Di mana? YouTube nanti. Pribadi. Nanti ngampun. Yang kedua, sebenarnya ini pesan daripada kami berharap nanti malam ada acara kereta ini. Sebenarnya kami mengenai keramaian dan juga ketua Aku belum mau. Biar netral aja. Kita bayar bisa per bulan kan? Bayar, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak masih bayar. Iya, nanti kalau udah 2000-an kan. Di atas 2000-an, 2000-an ya. Berarti kalau itu aja dan lagi terima kasih dari mana dari kalian itu kami semuanya dapat dan sekali lagi PT ya seperti malam hari ini kami mendapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.